Ya, kembali lagi bersama saya dan Bunda Nopi. Kita akan bahas tentang donasi Agus Salim. Kemana rimbanya dan gimana nasibnya. Banyak isu yang menyebar, katanya kok hubungan Agus dengan istrinya ini makin berjarak pasca uang donasi tadi hilang Mbak di telan bumi. Ya, Bunda, apa yang Bunda ketahui terkait dengan donasi dan apa pemberitaan yang terupdate yang Bunda bisa kasih tahu? Silakan. Sebagai Kalau yang masyarakat biasa terupdate lah ya. itu saat itu Ya, suaranya kecil ya kita. Ya, ya, kita bahas aja dulu. Yang pasti donasi dari Agus Salim ini diberikan ya atau diserahkan ke korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur, dan ini adalah keputusan yang diambil oleh Pratiwi Nopianti ya, dari yayasan, kemudian dari saran-saran orang-orang terdekat, dan di sana ada sosok Densu yang secara langsung menyerahkan donasi itu ke NTT gitu. Nah, jika kita mengingat kembali ya, kasusnya si Agus Salim ini pertama kali ya, itu memang terasa janggalnya pada saat ketika Teknopi itu mendatangi kemudian meminta penjelasan uang donasi itu kemana aja, kok tidak ada laporan. Kemudian saya tanya-tanya itu kok ditutup-tutupin. Kan itu dasar utamanya kenapa Teknopi itu bergerak dan mulai curiga gitu loh Bun. Udah mulai, ya betul. suaranya udah kembali. Nah, kemudian Agus mengaku Teknopi ketika itu melihat rekening, tapi secara tidak sadar ternyata di situ ada pemindahan uang sekitar 1,3 miliar yang dilakukan bukan dari pihak Agus tapi pihak Teknopi. Kemudian ini berlanjutlah ke pertemuan di podcastnya si Densu, menyampaikan kesimpulan di mana uang donasi itu di garis bawahi tidak akan dimakan sepeser pun untuk yayasan ya. Ini akan kembali ke Agus. Jika tidak, Densu nih, dari murid Densu sendiri nih, kalau tidak saya yang akan menggantikannya. Nah, di akhir cerita ya, ini akhir cerita ya, terlepas dari apapun alasannya ya, di akhir cerita ternyata uang ini dialihkan ke korban yang lebih membutuhkan, yaitu korban bencana alam di NTT gitu, di Lewotobi NTT ya, karena di Lewotobi itu sering terjadi gempa bumi ya Bun ya, ada juga Gunung Merapi gitu. Gempa. Nah, menurut Bunda akhir cerita ini nggak tahu udah final apa belum, yang pasti Agus masih tetap bersuara tuh. Nah, ini menurut Bunda apakah ini akan menjadi akhir yang tuntas, bahwasanya kedepannya tidak ada penuntutan yang berarti lagi dari pihak Agus walaupun dia tetap bersuara ingin uang itu kembali gitu. Nah, kuncinya kan di ini, di pengacara kan. Kalau dilihat sekarang ini yang membela Teknopi ini udah berkurang orangnya, dan netizen tuh sebenarnya udah bosan gitu loh, udah bosan. Terlalu panjang dramanya gitu kan. Mm-mm. Apalagi sejak Mas Gary itu resign dari yayasan. Dia resign dan bikin laporan selengkap-lengkapnya. Netizen pun akhirnya simpatinya nih sekarang beralih ke Mas Gary tadi yang resign karena udah berseberangan terus sama Teknopi gitu. Jadi Mm. kalau dilihat ini ya karena dramanya kepanjangan, netizennya juga udah bosan, akhirnya yang namanya Teknopi ini juga pembelanya juga berkurang. Mana semangatnya si Ya. pengacara itu juga begitu, mungkin pengacara juga merasa bahwa ini udah nggak menguntungkan, jadi ya kayak mundur teratur alon-alon gitu si pengacaranya, ya kan? Iya. Ini kalau menurut saya loh ya, karena orang-orang udah bosan, Oke. udah nggak mau lagi, apalagi terakhir ya itu tadi gongnya kan si Gary keluar dari yayasan, dia resign kan, udah memberikan laporan ini, terlepas dia juga pernah mungkin ada salah gitu, tapi seolah-olah di sini netizen memandang bahwa kayak Teknopi nggak ini loh, nggak apa ya, kayak nggak bela anak buahnya gitu loh, nggak bela timnya, karena Oke. dari awal kan si Gary ini benar-benar pasang badan gitu loh, belain Teknopi terus gitu loh, tapi kok Teknopi kayak
apa ya? Oke. Kayak Sekarang Bun yang kita tadi bahas kan adalah ujung dari dana donasi. Ujung dari dana iya, donasi ini gimana? Apakah akan berakhir setelah uang 1,3 miliar tadi dialokasikan untuk eh, korban bencana alam di Lewotobi, ataukah ada pertanggungjawaban nih baik dari Densunya ya yang pernah berjanji akan mengembalikan uang itu, dan Agus gak usah takut, saya yang akan ganti. Itu kan adalah janji ya, bukan janji kepada seseorang tetapi janji seorang yang dikenal di publik, kemudian itu dilihat oleh seluruh masyarakat yang menjadi janji pasti ibaratnya. Tapi apa? Ada di situ yang sangat berubah drastis, berubah total 360 derajat. Uangnya tidak diterima lagi oleh si Agus sepeser pun, ibaratnya begitu kan. Kalaupun nanti ada ya harus mengeluarkan duit, itu berarti duit pribadinya si Densu untuk biaya pengobatan si Agus Salim gitu ya Bun ya. Berarti akadnya bukan uang donasi lagi, tapi uang pribadinya si Densu gitu ya Bun. ya kembali lagi ke keberanian Mas Agus ya. Keberanian Mas Agus menyuarakan terus nggak? Kalau Mas Agus berani menyuarakan terus ya kan, yang namanya Bang Densu juga nggak mungkin gitu loh terus tutup mata mengabaikan atau apa. Kayaknya kalau Mas Agusnya berani menyuarakan terus, lama-lama kok luluh juga ya Bang Densunya. Kalau Bang Densu sih saya lihat sekarang kayaknya udah agak menjauh dari teknologi juga gitu loh. Jadi tergantung Mas Udah Agusnya menjauh berani ya. nggak sih Sebetulnya yang saya baca bersemangat gini ya Bun. Yang terus. saya baca Hah? begini, apa yang ada di dalam dirinya Densu ini dari pandangan saya ya, ini memang bertolak belakang sih dengan pemahaman si Nopi. Makanya di awal itu kan dia sempat menghubungi Farhad Abbas, kemudian ya bukan menceritakan menjelek-jelekan, memang faktanya seperti itu yang saya lihat nih dari si Pola nih. Karena nggak mungkin seorang Densu itu asal bicara sementara dia udah tahu nih orangnya ada di samping saya. Kalian kan hanya dengar yang di publik, pas di podcast dia kan menjaga-jaga omongannya. Tapi ketika dia bertemu sama saya kan tahu yang nggak diomongin di layar itu kan saya tahu, sehingga itulah yang terceplos ibaratnya gitu. Nah, jadi seseorang itu ya, saya di sini mau ingatkan, saya sangat, kalau ini jadi kesimpulan ya, Agus tidak akan mendapatkan uang lagi selain 200 juta yang dia pakai untuk keperluan keluarga. Ya, ya bersabar aja gitu. Mas Agus yang kuat aja gitu, bukan mau membela Mas Agus juga gitu. Ya dia tetap salah, tapi haknya dia, donasi dia itu kan haknya dia gitu loh teman-teman. Nah, jadi aku sayangkan gini ya, bukannya mau ngomentarin yang pahit-pahit gitu. Cuman di dalam donasi ini kan kita sebagai, saya yakin dan percaya banyak muslim ya yang ada di dalam donasi itu, meskipun ada yang non muslim juga gitu. Nah, tapi donasi itu kan jelas ya diberikan kepada si Agus untuk keperluannya si Agus gitu loh, untuk proses penyembuhan dia gitu. Kalau kita cari garis benang lurusnya, gimana dia mau sembuh sementara dia terus-terus ditagih hutang, terus-terus memikirkan hutang keluarganya gitu, sementara dia ada uang nih gitu. Dimana dia ada uang nih, makanya dia gunakan itu gitu. Namun saya tidak menyalahkan itu, saya menyalahkan adalah ketidakterbukaannya keluarga Agus. Andai kata nih, saya ngomong sama Mas Agus nih, andai kata dari awal ya uang donasi itu terus-terusan dilaporkan kepada Tenopi, kemudian berkomunikasi, ini saya ada utang loh Tenopi, ada utang sekian, saya boleh nggak pakai uang donasi itu? Oh silahkan gitu. Kemudian Tenopi yang bertanggung jawab kemudian menjelaskannya kepada netizen gitu. Saya rasa ini nggak sampai selebar ini gitu. Tapi karena unsur menutup-nutupinya tadi sangat besar dan luar biasa, makanya di sini Tenopi merasa dihianatin. Kan ini awal mulanya. Makanya apa yang kamu tanam Mas Agus, inilah buahnya. Ya, yang jadi hak kamu aturannya ini berpindah ke orang lain. Yang bukan satu orang, yang bukan personal tetapi kelompok lain gitu. Makanya ada solusi juga. Ya udah, kalau Mas Agus merasa yakin dengan uang donasi Mas Agus kala itu besar, ya ajukan aja donasi ulang gitu. Nah, kan gitu. Mas Agus toh dari donasi kan udah
mendapatkan 200 juta gitu. Ini kan bukan donasi yang kecil ya Bun ya. Gitu. Oke, mungkin Bunda Nopi Ada lagi yang nge-freeze ya, pakai nge-freeze. punya. Yaudah. Yaudah kita akhiri Iya. dulu ya, kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufik Ya. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.